Halo, nama saya Vincentius Jason Prajitno, dan saya akan menjelaskan mengenai aktiva atau metode penyusutan untuk aktiva tetap atau aset tetap. Sebentar saya share screen. Oke, nah jadi untuk aktiva tetap itu sendiri ada tiga metode. Yang pertama ada garis lurus, terus ada unit aktivitas, terus ada saldo menurun. Untuk yang garis lurus itu caranya seperti ini. Nah, biaya yang dapat disusutkan itu berarti book value-nya dikurangin dengan nilai residu. Sehingga didapat 100.155.000. Kemudian, ini kan ada 5 tahun. Nah, nanti 100% itu dibagi dengan 5 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena masa manfaat sebuah alat atau aset lancar, atau aset tetap itu adalah 100%. Nah, 100% dibagi dengan 5 tahun sama dengan 20%. Berarti rate-nya adalah 20% untuk 5 tahun selanjutnya. Ini seharusnya, bentar, 100% dibagi dengan 5. Ya, sama dengan. Nah, oke. Kemudian untuk biaya penyusutan ini sendiri adalah 100 juta ini dikali dengan, juta dikali dengan yang rate-nya itu. Kenapa bisa demikian? Karena ibarat per tahun itu menyusut sebesar 20%. Karena kan dibagi sama rata. Metode garis lurus ini metode yang membagi penyusutan sama rata untuk setiap tahunnya. Begitu. Nah, kemudian akumulasi penyusutannya bagaimana? Untuk akumulasi penyusutannya itu sendiri em, adalah ini biaya penyusutannya ini. Jadi akumulasi penyusutannya itu biaya penyusutan tahun ini dikurangi dengan biaya penyusutan tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian nilai bukunya adalah book value-nya ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, ini tinggal kita drag saja. Oh, sorry. Ini seharusnya di Fn F4 supaya nggak kemana-mana. Nah, oke. Terus kemudian ini kita drag semua. Ini kita nggak bisa drag semua karena harus ditambahkan dulu dengan ini. Kemudian ini baru kita drag sampai ke bawah. Terus kemudian nilai bukunya ini kita ini, oh sorry, ini di FNF4, enter. Kemudian ini kita drag ke bawah. Nah, kalau dilihat nilai buku yang terakhir atau nilai buku di akhir umur ekonomis alat ini adalah 400.000 sesuai dengan nilai residunya. Kalau ini sesuai dengan ini, maka itu menandakan bahwa perhitungannya benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke unit aktivitas. Kalau yang tadi metode garis lurus itu membagi sama rata penyusutannya di tiap tahun. Kalau yang unit of activity ini melihat sesuai dengan penggunaan alat tersebut. Ini bisa dilihat ada 20.000 miles, 10.000, 30.000, dan 10.000 miles. Jadi penyusutan tiap tahunnya ini disesuaikan atau tergantung dengan seberapa banyak terpakainya alat tersebut di tahun itu. Seperti itu. Nah, biaya per masnya ini dicarinya bagaimana? Caranya adalah dengan eh, sorry, dengan biaya yang dapat disusutkan itu berarti 100 juta itu dikurangin dengan 400.000 ini, maka biaya penyusutannya, biaya yang dapat disusutkan sekian dan akan dibagi dengan umur unit aktivitasnya. Jadi ini adalah maksimal penggunaan alat tersebut. Kalau dilihat dari aktivitas dan kita drag sampai ke bawah, oh sorry, ya sebentar, ini harusnya di F1 F4 juga.
Kemudian kita drag sampai ke bawah. Oke. Nah, terus 20.000 ini akan dikalikan dengan biaya per milesnya ini. Maka akan didapatkan biaya penyusutan per tahunnya. Nah, seperti yang bisa dilihat biaya penyusutan per tahunnya beda-beda. Dan ini ditambah dengan ini. Oh, oke, nggak jadi. Jadi tetap menggunakan cara yang sebelumnya. eh, Akumulasi penyusutan itu biaya penyusutan tahun ini ditambah dengan penyusutan tahun sebelumnya. Oke, ini tinggal kita drag ke bawah. Kemudian untuk nilai bukunya ini, book value-nya ini dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Nah, untuk book value-nya ini kita harus Fn F4. Oke, nah baru bisa kita drag sampai ke bawah. Nah, seperti yang bisa dilihat untuk nilai buku di akhir tahun, atau sorry, di akhir masa umur, di akhir umur alat tersebut adalah 400.000 dan untuk nilai residunya adalah 400.000 juga. Nah, untuk yang metode saldo menurun ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan menggunakan ini biaya yang dapat disusutkan, yaitu harga aset tetapnya itu sendiri dikurangi dengan nilai residu. Nah, tapi untuk di yang saldo menurun ini itu adalah menggunakan book value-nya yang awal. Jadi langsung saja tidak perlu dikurangin dengan ini, tidak perlu dikurangin dengan nilai residunya ini. Jadi langsung saja, kemudian rate-nya adalah em, rate-nya adalah metode garis lurus itu dikali dengan dikali dua. Jadi 20% tadi, 20% dikali 2 maka akan didapatkan 40%. Ini kita ubah jadi percentage saja. Oke, terus kita hilangi nolnya. Oke, nah biaya penyusutannya adalah ini dikali dengan persentasenya ini. Dan akumulasi penyusutan ini dan nilai bukunya adalah book value dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, nilai buku awalnya ini adalah nilai buku yang sebelumnya. Seperti ini. Prosesnya akan dimulai dari awal lagi. Sebentar. Oke, terus untuk yang ini seperti ini. Kemudian eh, ini dengan tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya seperti ini. Oke, ini kita tinggal drag saja ke bawah. Ini juga drag saja ke bawah. Kemudian ini drag sampai ke bawah dan ini juga drag ke bawah. Nah, kalau bisa dilihat hasilnya adalah 7 juta sekian. Harusnya hasilnya kan 400.000 sekian. Maka yang kita ubah adalah biaya penyusutannya ini. Biaya penyusutannya ini kita ubah dengan apa? Kita ubah dengan, eh, sorry, kita ubah dengan biaya yang perlu disusutkan, biaya yang dapat disusutkan tadi. Ini berarti ini dikurangin dengan 87 juta sekian. Nah, akan ketemu 400.000 sekian. Seperti itu. Itu adalah metode saldo menurun. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan aktiva tetap dengan tahun partial atau partial year. Jadi, untuk perhitungannya sendiri itu hampir sama dengan metode yang pada biasanya. Kita berpindah dulu ke yang garis lurus. Nah, oke. Jadi untuk partial year itu ada tulisannya beli di April 2014 atau ada kayak beli di bulan keberapa pada tahun itu. Jadi bisa diketahui bahwa itu umurnya, umur barang tersebut itu partial year. Jadi nggak bisa dihitung
full 1 tahun. Nah, cara menghitungnya berarti bagaimana? Caranya adalah dengan dikali bulan tersebut. Maksudnya adalah karena ini bulan April kan. Bulan April berarti kita mengalihkan dengan bulan sisa tahun tersebut. Jadi sisanya adalah ada April, Mei, sorry, itu bukan sisa bulan. Maksudnya adalah bulan di mana barang tersebut ini bisa disusutkan. Karena kan kita tidak bisa menyusutkan barang ini 1 tahun full. Kita harus menyusutkan barang ini mulai dari bulan April karena kita belinya di April. Jadi kita tidak bisa menyusutkan barang ini di bulan Januari, Februari, dan Maret. Maka kita harus mengurangi 12 dikurangi 3. Dikurangi Januari, Februari, Maret tadi. Jadinya adalah 9 bulan dan kita per 12 eh, bulan tersebut supaya bisa dikalikan dengan ini. Maka ini akan dikali dengan 9 per 12. Seperti ini. Nah, maka akan didapatkan seperti ini. Untuk tahun-tahun sisanya itu seperti ini, sama saja, tidak ada yang berubah. Tapi untuk tahun yang terakhir ini, sebentar saya turunkan dulu. Kenapa kok bisa ada 2019? Karena kan kita belinya di 2014. Kalau 5 tahun berarti kan harusnya berakhir di 2018. Tapi kan karena ini partial year, jadi kita harus mengalihkan biaya penyusutannya ini dengan 3/12 untuk mendapatkan sisanya. Jadi genap 5 tahun seperti itu. 3/12 sudah. Oke. Selanjutnya kita akan seperti ini dan seperti ini. Nah, hasilnya adalah 400.000 untuk nilai buku akhirnya. Berarti ini benar. Seperti itu. Jadi kalau ada partial year di metode garis lurus, itu kita harus menghitung atau kita harus menghitung umur bulan barang tersebut atau apapun hal yang mau disusutkan. Kita harus menghitung mulai dari saat kita beli. Kita tidak bisa menghitung mulai dari Januari kalau misal kita belinya di April. Maka kita harus menghitung dari April sampai Desember itu berapa bulan. Kemudian setelah ketemu, oh ternyata 9 bulan, maka 9 di per 12, terus dikali dengan biaya penyusutannya ini, agar didapatkan biaya penyusutan untuk tahun itu berapa. Seperti itu. Dan kemudian sisanya, 3/12-nya, itu dikalikan di tahun 2019 atau tahun berikutnya, seperti itu. Genap supaya bisa 5 tahun. Karena kalau tidak dikalikan di 2019 ini, maka ibaratnya kita berarti cuma 4 tahun umur ekonomisnya. Sedangkan itu kan 5 tahun. Jadi harus ditransfer gitu. Kan kita belinya di April. Berarti kita nggak bisa bilang kalau, oh ini berarti berakhirnya di Desember 2018. Nggak. Karena kita beli di April, maka berakhirnya di April juga. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang saldo menurun untuk partial year-nya. Untuk partial year-nya saldo menurun ini sedikit berbeda, tapi em, caranya secara logika dan konsep itu sama. Kita belinya di Mei 2014, berarti kita kalikan juga di sini adalah, berarti kita mengurangi Januari, Februari, Maret, April. Kita ada 4 bulan. Jadi ini adalah 8 per 12. Oke, kemudian untuk yang tahun terakhir ini, oh, sorry, sorry. Sebentar. Ini harusnya seperti ini. Kita drag dulu ke bawah supaya ini sama semua dengan ini. Oke. Dan ini kita drag ke bawah. Sini kita drag ke bawah juga. Nah, kemudian
Ini drag ke sini dan ini drag ke sini. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini itu kita kan tadi sudah mengalihkan tuh 8 per 12 dikalikan dengan biaya penyusutan di tahun 2014 ini. Maka ketemu sekian dan akumulasinya sekian. Oke. Nah, untuk yang di akhir ini kan harusnya dikalikan dengan 4 per 12. Tapi karena untuk saldo menurun itu metodenya selalu diplug atau selalu eh, disesuaikan istilahnya, disesuaikan supaya jumlahnya ini sama untuk nilai bukunya, maka kita tinggal menyesuaikan saja jumlahnya ini. Tinggal ini dikurangi dengan ini, maka seharusnya buat, oh sorry, oh oke, seharusnya ini dikurangi dan ini, oh oke. Oke, sebentar. Nah, untuk cara ngeplugnya itu sama saja seperti yang saldo menurun pada biasanya, yaitu dengan biaya yang dapat disusutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebelumnya, seperti itu. Jadi ini dikurangi dengan ini. Nah, maka akan didapatkan 400.000 sekian. Oke, jadi untuk mereka pulang saja untuk yang saldo menurun ini di awalnya dikalikan 8 per 12 karena belinya di Mei. Tapi untuk di akhir ini tidak dikalikan dengan 4 per 12 karena sudah otomatis kita sesuaikan, maka tidak perlu kita kalikan dengan 4 per 12 atau sisa bulannya gitu. Jadi karena otomatis kita sesuaikan, maka kita tidak perlu mengalihkan bulannya itu. Oke. Sekian untuk yang bagian aktiva tetap atau aset tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau merangkum PSAK 1 dan saya akan menyandingkan PSAK 1 dengan bukti real laporan keuangannya. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PSAK 1. Oke, langsung saja. Nah, oke. Jadi ini adalah PSAK 1. Sebentar. Nah, oke. Jadi ini adalah PSAK 1. Di PSAK 1 ini membahas mengenai em, standar penyajian laporan keuangan. Jadi di dalamnya ini dibahas mengenai cara-cara penyajian laporan keuangan, terkait pos-posnya, dan terkait apa saja yang harus ada di statement keuangan sebuah entitas atau perusahaan. Nah, dibahas lagi lebih detail di mana nanti kan ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan-laporan keuangan lainnya. Nah, di setiap laporan keuangan ini ada hal-hal yang harus disertakan dan kalau semisal ada hal yang mau ditambahkan itu pencatatannya seperti apa, itu teknisnya akan dibahas di PSAK 1 ini. Langsung saja kita lanjut. Jadi ini PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Nah, di awal ini akan diberitahu perbedaan PSAK 1 dengan IFRS atau International Federal, oh sorry, itu em, standar akuntansi secara internasional. Itu adalah IFRS. Jadi PSAK 1 ini tuh mengadopsi penyajian laporan keuangan dari IAS 1. Kecuali ada beberapa hal yang tidak diadopsi oleh PSAK 1 ini, yaitu IAS 1 paragraf 1 tentang penambahan kalimat yang selanjutnya disebut laporan keuangan, ada IAS 1 paragraf 2 tentang ruang lingkup, kemudian IAS 1 paragraf 7 tentang definisi SAK, terus ada PSAK 1 paragraf 14A tanggung jawab atas laporan keuangan, IAS 1 paragraf 19 sampai 22 tentang penerapan penyimpangan dari suatu SAK tidak diadopsi,
karena tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Terus ada PSAK 1 paragraf sekian 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 menambah kalimat kerangka konseptual. PSAK sorry, ya S1 paragraf 72A, 75A, 76A sampai 76B dan 139U yang mengacu pada amendments dan selanjutnya. Nah, ini ada pedoman implementasi dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan yang selama ini berlaku di Indonesia. Ini adalah panduannya atau pedomannya. Aset dibagi menjadi dua, ada aset tidak lancar dan aset lancar. Ini untuk yang pedoman implementasinya. Terus kemudian untuk yang pedoman implementasi PSAK 1 itu formatnya agak dibalik, di mana ini aset dilebih dulukan aset lancar, kemudian aset tidak lancar, terus liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, kemudian ekuitasnya ini pengertiannya seperti biasa, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian laporan keuangannya. Jadi untuk pernyataan SAK 1 ini, penyajian laporan keuangan terdiri dari paragraf 1 sampai 140. PSAK 1 ini dilengkapi dengan pedoman implementasi dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 1. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Itu yang akan kita bahas. Nah, ini ada pendahuluan. Tujuannya ini untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan. Terus ruang lingkupnya ini itu entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Seperti itu. Jadi entitasnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu entitas yang tidak syariah dan entitas yang syariah, karena penyajian laporan keuangannya berbeda. Ya, ini ada persyaratan pengakuan, pengukuran, pernyataan ini diterapkan pada struktur, menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba dan sebagainya, serupa dengan hal tersebut, yang tidak memiliki ekuitas, terus itu perlu disesuaikan kalau tidak ada ekuitas, kemudian ada definisinya. Ini adalah beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Catatan atas laporan keuangan itu berisi informasi tambahan. Laba rugi itu adalah total penghasilan dikurangi beban. Kemudian laporan keuangan bertujuan umum. Selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan. Ini laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian ada material informasi adalah material jika penghilangan, salah saja atau pengaburan informasi. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut terkait materialitas yang bergantung pada sifat atau besaran informasi atau keduanya. Kemudian entitas menilai apakah informasi dan sebagainya. Informasi jika dikabur, informasi dikaburkan jika dikomunikasikan dengan cara yang akan memiliki dampak yang serupa. Dan ini ada informasi mengenai item yang material tersebar di seluruh laporan keuangan, item atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat diagregasikan dan sebagainya. Kemudian ini adalah penilaian apakah informasi diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna dan sebagainya. Nah, ini ada istilah lain, pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Terus kemudian penghasilan komprehensif komprehensif lain itu berisi pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Maksudnya ini hal-hal yang lain gitu. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut terkait komponen penghasilan komprehensif lainnya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau dilihat di sini perubahan nilai atas nilai waktu ini bla 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 bla. Lihat PSAK 71 bab 6. Jadi ada em, interkoneksi seperti itu. Ini eh, berhubung antara PSAK yang lain dengan PSAK satunya seperti itu. Kemudian ini ada penyesuaian reklasifikasi, jumlah yang direklasifikasi, standar akuntansi keuangan ini pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan, tidak praktis ini penerapan
Suatu persyaratan yang dianggap tidak praktis, total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain. Dan ini ada penjelasan lebih lanjut terkait penghasilan komprehensif dan ada beberapa istilah lainnya yang dideskripsikan di PSAK 50. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya. Di sini dijelaskan bahwa laporan keuangan itu secara singkat ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, kontribusi dan distribusi, terus ada arus kas. Nah, ini adalah laporan keuangan lengkapnya. Kalau lengkap itu terdiri dari posisi keuangan akhir periode, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, perubahan ekuitas selama periode, arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi dan signifikan, dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, kemudian laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Entitas dapat menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam persyaratan ini. Contohnya adalah laporan penghasilan komprehensif. Ini intinya menyatakan bahwa tidak harus menamakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif atau laporan perubahan ekuitas dan sebagainya, tapi bisa menamakan dengan sebutan yang sama seperti itu. Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif disajikan dalam dua bagian. Bagian tersebut disajikan bersama dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu, diikuti secara langsung dengan bagian. Jadi ini intinya adalah laba rugi yang utama terlebih dahulu, kemudian di bawahnya atau selanjutnya adalah bagian penghasilan yang komprehensif atau penghasilan lain-lain. Entitas menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama. Kemudian ini adalah teknis-teknis penyajian terpisah dari laporan keuangan. Kita lanjut, dan ini ada tanggung jawab atas laporan keuangan atau penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Ini maksudnya merepresentasikan dengan tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Jadi ini em, tidak boleh ada hal-hal yang dipalsukan seperti itu. Harus secara wajar dan harus secara faktual. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK. Kemudian ini ada beberapa case eh, yang mensyaratkan entitas untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan di sini, yaitu memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 25, menyajikan informasi, terus menyediakan pengungkapan tambahan. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Terus ada juga dalam keadaan yang sangat jarang terjadi ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu syarat dalam PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan yang dijelaskan dalam kerangka itu, maka entitas maksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan. Ini intinya memberi dua cara bahwa kalau semisal ini terjadi, kalau semisal ada salah pengungkapan, maka harus diungkapkan nama PSK yang terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan itu akan memberi salah paham dan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan. Terus untuk setiap periode yang disajikan, penyesuaian terhadap setiap pos yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar. Oke, terus ini ada tujuan penerapan untuk paragraf yang 23 ini. Kemudian ada kelangsungan usaha. Kalau dalam menyusun laporan keuangan bisa membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha ini. Jadi menyusun laporan keuangan sesuai asumsi kelangsungan usaha. Kemudian selanjutnya ada dasar
pembuatan laporan keuangan yaitu atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Kemudian ini terkait materialitas dan penggabungan yaitu di mana disajikan secara tersendiri tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Oke, selanjutnya ada saling hapus. Untuk saling hapus ini entitas tidak melakukan saling hapus atau aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Kemudian ini adalah frekuensi pelaporannya. Ini entitas menyajikan laporan keuangan lengkap, setidaknya secara tahunan. Ini ada alasan-alasannya, alasan penggunaan periode yang lebih panjang atau lebih pendek. Kemudian fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dibandingkan secara keseluruhan. Ini adalah informasi komparatifnya, di mana disajikan informasi komparatif terkait periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan. Ini bersifat naratif dan deskriptif. Entitas menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laba rugi, dua laba rugi terpisah jika disajikan, dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang terkait. Ini ada informasi komparatif tambahan. Kemudian ini ada terkait kebijakan-kebijakan akuntansinya, menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, penyajian kembali secara retrospektif, penerapan secara retrospektif. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas mengungkapkan alasan tidak reklasifikasi, terus sifat penyesuaian yang seharusnya dilakukan. Ini ada konsistensi penyajian. Ini intinya adalah bahwa kalau ada perubahan yang signifikan, maka ada kajian ulang dan terlihat jelas bahwa penyajian itu akan lebih tepat digunakan untuk mempertimbangkan kriteria penentuan kebijakan di PSAK 25. Perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK juga seperti itu. Kemudian ini adalah struktur dan isi dari laporan keuangan itu sendiri. Ada identifikasi laporan keuangan, di mana identifikasi secara jelas. Kemudian entitas mengidentifikasi secara jelas seperti ini nama entitas, laporan keuangan, tanggal akhir periode, mata uang penyajian, terus level pembulatan. Nah, ini adalah laporan posisi keuangannya itu sendiri. Untuk yang laporan posisi keuangan ini maksudnya adalah isi-isi dari laporan posisi keuangan, ada aset tetap, properti investasi, dan sebagainya sampai modal saham dan cadangan. Entitas menyajikan pos-pos tambahan untuk pemahaman posisi keuangan ekuitas. Kemudian pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek tidak panjang. Ini adalah pembedaan untuk yang aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah klasifikasi untuk aset lancar, memperkirakan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dari liabilitas jangka pendek. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat. Dan ini adalah ungkapan untuk laporan
perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangannya itu. Ada jumlah saham modal dasar, jumlah saham, dan sebagainya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi ada laba rugi, total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, dan sebagainya. Kemudian ini ada laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, pemilik entitas induk, penghasilan komprehensif, kepentingan non-pengendali, pemilik entitas induk. Ini intinya kepemilikan-kepemilikan seperti itu untuk ekuitas perusahaan atau entitas. Kemudian ini ada tambahan-tambahannya untuk bagian laba rugi atau laporan laba rugi. Kemudian ini informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain. Ada pos-pos penghasilan komprehensif, bagian penghasilan komprehensif lain atau entitas asosiasi. Terus ini ada entitas menyajikan pos-pos, judul, subtotal tambahan, menyajikan laba rugi, penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. Sorry, itu kinerja keuangan entitas. Itu intinya teknis untuk penambahan pos di laporan laba rugi tidak diperkenankan juga untuk menyajikan pos penghasilan atau terhadap beban sebagai pos luar biasa. Nah, ini adalah laba rugi selama periode. Entitas mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi, kecuali suatu PSAK mensyaratkan dan atau mengizinkan lain. Di sini adalah penghasilan komprehensif lain selama periode. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan laba rugi dan sebagainya. Kemudian ini entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain. Kemudian ketika pos penghasilan atau beban adalah material, entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri. Ini eh, basicnya atau dasarnya adalah pengungkapan dan teknis pengungkapannya itu untuk yang laba rugi. Untuk yang posisi keuangan kan tadi sudah. Ini adalah laba rugi yang isinya adalah analisis beban dan analisis pendapatan yang intinya menyatakan bahwa perusahaan ini tuh rugi atau untung seperti itu. Ini menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. Kemudian ini adalah formatnya, ini adalah contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban. Dan ini adalah contoh klasifikasinya lagi atau contoh formatnya seperti itu. Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban depresiasi dan amortisasi dan beban imbalan kerja. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Ini informasi-informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas seperti total penghasilan, komprehensif, untuk setiap komponen ekuitas, terus untuk setiap komponen ekuitas lainnya adalah berugi penghasilan komprehensif lain dan sebagainya. Jadi yang diungkapkan adalah perubahan-perubahan dari yang laba rugi dan sebagainya tadi. Kemudian ini ada untuk setiap komponen ekuitas, entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain. Oke, terus kemudian ini ada laporan arus kas. Nah, untuk yang laporan arus kas ini itu catatan atas laporan keuangan. Strukturnya itu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan. Oh, sorry, sorry. Ini laporan arus kas. Laporan arus kas ini informasi arus kas, informasi arus masuk atau keluarnya kas. Kemudian ini menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Oke.
Dan untuk yang laporan arus kas ini diatur di PSAK 2. Dan lanjut ada catatan atas laporan keuangan. Ini menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik. Terus mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Terus menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Entitas sepanjang praktisnya menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Intinya seperti itu. Kemudian ada lagi pengungkapan terkait kebijakan akuntansi. Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang mencakup dasar pengukuran kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Kemudian ada entitas mengungkapkan bersama dengan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan, estimasi, dan sebagainya. Sumber ketidakpastian estimasi ini intinya adalah informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan. Jadi sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode mengalami resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Oke, kemudian ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait modal. Untuk modal ini, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan kebijakan dan proses entitas dalam mengelola modal. Kemudian ada instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Untuk instrumen keuangannya itu, entitas mengungkapkan antara lain ringkasan data kuantitatif, tujuan kebijakan dan proses, arus kas keluar yang diperkirakan dalam penebusan, kemudian informasi mengenai bagaimana penentuan arus kas keluar diperkirakan dalam penebusan dan pembelian kembali. Pengungkapan lainnya itu entitas mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan itu ada jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan. Terus ada jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. Jadi ini hal-hal yang seharusnya diungkapkan, tapi belum diungkapkan di laporan keuangannya. Tapi ini masih relevan begitu. Entitas mengungkapkan hal berikut ini jika tidak diungkapkan di bagian manapun, yaitu ada domisili dan bentuk hukum, deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dan sebagainya. Kemudian ini ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Ada penarikannya, pedoman implementasi, ilustrasi struktur laporan keuangan yang sudah tadi dibahas di atas. Kemudian ini adalah ilustrasinya untuk laporan-laporan keuangannya. Untuk laporan posisi keuangan seperti ini gambarannya. Kemudian untuk laporan laba rugi juga seperti ini. Dan kemudian ini adalah penghasilan komprehensif dan beban-beban lainnya. Kemudian ini adalah catatan atas laporan keuangannya itu, dan ini adalah laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Kalau yang ini tadi sama juga, tapi yang ini bedanya adalah penyajiannya atau modelnya itu beda seperti itu. Kalau yang ini disandingkan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian ini lihatnya agak miring, mohon maaf, tapi ini adalah laporan perubahan ekuitas seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang saya akan menunjukkan contoh laporan keuangan realnya. Kalau bisa dilihat di sini ada informasi umumnya, ini adalah
termasuk ke dalam catatan laporan keuangan tadi ya, yang mengungkapkan terkait nama entitas, kemudian kode nomor identifikasi, terus ada juga badan hukumnya dan sebagainya. Kemudian ada jenis efek yang dicatatkan, ada mata uang, ada tanggal, ada jenis laporan atas laporan keuangan. Sini adalah opini auditnya, kemudian ada juga alamat dari ini, ada jenis entitasnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke laporan posisi keuangannya. Untuk yang laporan posisi keuangan ini, itu disandingkannya dengan laporan posisi keuangan di, oh sorry, ini seharusnya ada laporan sebelumnya. Oh tidak, bukan. Sorry, sorry, salah. Untuk yang laporan posisi keuangan ini itu eh, seperti ini bentuknya. Jadi ini sisi yang bahasa Indonesia, kemudian ini sisi yang bahasa Inggris. Ini ada aset seperti tadi kan, eh, formatnya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Formatnya sama persis. Ada aset lancar, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan lancar, dan sebagainya. Kemudian aset tidak lancar setelah aset lancar. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek terlebih dahulu, kemudian jangka panjang. Kemudian ada ekuitas untuk yang terakhir. Seperti itu. Kemudian untuk yang laporan laba rugi, ini adalah laporan laba rugi 2022. Ada penjualan dan pendapatan. Kemudian ini adalah beban-bebannya. Oh, sorry. Ini em, penjualan atau pendapatannya yang utama, kemudian ada penghasilan komprehensifnya, lalu disandingkan dengan bebannya itu sendiri. Seperti itu. Nah, maka akan didapatkan laba rugi per saham. Ini adalah laba rugi per sahamnya, ini laba rugi per komprehensifnya yang dapat diatribusikan seperti itu. Kemudian ini adalah jumlah laba ruginya. Jadi untuk yang beban itu sudah dihitung di sini. Ini ada beban penjualan, beban umum sudah dihitung di atas ini. Kemudian ditambahkan, kemudian dihitung laba rugi per sahamnya. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas. Oh ya, saya lupa bilang, eh, laporan keuangan yang saya ambil ini adalah laporan keuangan untuk PT Mega Perintis. Seperti itu. Untuk yang laporan perubahan ekuitas seperti ini adalah laba ruginya dan pencatatan perubahan untuk yang laba rugi dan pendapatan komprehensif dan sebagainya. Nah, ini laporan perubahan ekuitas yang 2022 disandingkan dengan laporan perubahan ekuitas yang 2021 agar bisa dilihat perubahannya seperti ini. Nah, ini ada laporan arus kas. Oh, maaf, ini laporan arus kas 2022, 2021. Untuk yang laporan laba rugi tadi juga disandingkan dengan sebelumnya 2022, 2021 dan untuk posisi keuangannya juga demikian ada 2022 dan 2021. Jadi bisa dibandingkan untuk periode yang sebelumnya. Nah, ini sama formatnya. Oh, maaf. Untuk yang laporan posisi keuangan tidak terlalu dibahas di sini, tapi saya akan ulas sedikit saja. Jadi ini ada penerimaan kas dari aktivitas operasi, kemudian pembayarannya, kemudian ini eh, jumlahnya dari pengurangan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu maksudnya gimana? Itu maksudnya pendapatan dan beban sehari-hari begitu. Kemudian ini ada arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian di akhir adalah kas dan setara kas arus kas akhir periode. Jadi bisa dilihat bahwa tahun lalu untuk 2021 itu arus kasnya lebih besar daripada arus kas yang tahun 2022 ini. Seperti itu. Kemudian ini adalah kebijakan akuntansi yang dilakukan
bicarakan tadi ada dasar penyusunan, prinsip konsolidasi, kas dan setara kas, persediaan aset tetap, provisi, pajak penghasilan, dividen, dan sebagainya yang isinya pengertian-pengertian dari setiap pos itu tersebut. Kemudian ini adalah laporan tersendiri. Ini adalah laporan untuk aset tetap itu sendiri, tambahan pos seperti itu, agar kita dapat lebih mudah melihatnya. Ini adalah aset tetap yang 2021, yang tadi 2022, dan ini adalah pengungkapan yang tadi dibicarakan di PSAK 1 tadi, pengungkapan atas catatan atas aset tetap. Catatannya ini kemudian ada laporan untuk aset hak guna, dan ada pengungkapan lagi untuk pengungkapan itu diungkapkan untuk aset yang aset tetap dan juga aset yang tidak terlihat seperti yang sudah dibicarakan tadi. Dan ini ada catatan tambahan untuk pendapatan berdasarkan pihak, ada pihak 1, 2, 3, 4. Dan ini pengungkapannya lagi untuk yang catatan pendapatan tadi. Terus ini adalah catatan untuk tipe pendapatan. Jadi ini adalah catatan atas laporan keuangannya tadi. Karena ini relevan, ini ada catatan untuk sumber pendapatannya juga, catatan untuk pendapatan lebih dari 10%, kemudian ada juga piutang usaha berdasarkan mata uang. Ini piutang usaha berdasarkan umur, rincian piutang usaha berdasarkan rincian pihak, kemudian ada piutang usaha berdasarkan domestik atau internasional seperti ini bentuknya. Yang tadi rinciannya seperti ini adalah piutang-piutang dari siapa saja, dari pihak mana saja, kemudian ini umurnya, itu tempo, jatuh temponya itu kapan saja seperti itu. Kemudian ini mata uangnya itu currency-nya IDR semua, tidak ada dolar seperti itu. Kemudian ini adalah pergerakan penurunan nilai piutang atau pelunasannya. Jadi ini bisa dilihat bahwa pengurangan mutasi penurunannya adalah dianggap sudah lunas untuk tahun 2022. Seperti itu. Ini catatan atas persediaannya. Ada barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan sebagainya dilaporkan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian ini ada utang usaha berdasarkan mata uang, seperti yang sudah dibahas di tadi, piutang berdasarkan mata uang. Currency-nya itu IDR, tapi di sini ada tambahan USD sebesar 4 miliar. Sorry, 4 triliun sekian, seperti itu. Kemudian ini utang usaha berdasarkan umur, bisa juga dibilang ini adalah jangka panjang atau jangka pendeknya. Tapi kalau dilihat di sini, ini semua adalah jangka pendek, seperti itu. Kemudian ini rincian utang usaha berdasarkan pihaknya, ada PT Puma, PT Lucky Print, dan sebagainya. Ini disandingkan antara periode sebelumnya dengan periode yang sekarang. Kemudian ini adalah beban pokok penjualannya atau HPP-nya. Rinciannya seperti ini. Itu pengungkapannya. Kemudian catatan untuk utang bank jangka panjang. Jadi ini adalah hutang yang jangka panjang yang dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangannya. Oke, kemudian ini adalah catatan atas laporan keuangan untuk utang bank jangka pendeknya seperti ini. Kemudian ini adalah jatuh temponya seperti ini. Oke, nah cukup sekian dari video saya kali ini. Semoga membantu. Saya Vincent Jason dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton.